Halo semuanya, saya Ferly. Di video ini, saya akan memberikan sedikit gambaran dari fungsi conditional formatting top bottom rule di Microsoft Excel. Simak terus videonya ya sampai selesai, siapa tahu bermanfaat. Fungsi conditional formatting berada di home, di sebelah sini di tengahnya. Conditional formatting adalah salah satu fitur yang digunakan untuk mengubah format sel atau area pada Excel secara otomatis sesuai syarat atau kriteria. Conditional formatting top bottom rule kriterianya itu berdasarkan angka yang akan merubah warna pada font dan background sel sesuai kriteria yang dipilih. Di sini ada 6 fungsi yaitu top item, top percent, bottom percent, above average, below average. Oke, untuk conditional formatting itu tampilannya seperti ini. Dengan conditional formatting, tiap sel akan dibedakan berdasarkan tingkatannya. Jadi di sini ada yang berwarna, ada yang tidak. Gimana caranya? Langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan data nama perusahaan, kodenya, harga sahamnya. Data ini tidak urut yang mana yang tertinggi dan yang terendah. Di sini yang tertinggi yaitu di saham pola, terendah itu di yellow 130. Di sebelahnya saya sudah menyiapkan data di sini untuk menggunakan fungsi formatting dan perbedaannya. Di sini datanya masih data awal, jadi datanya masih acak. Sedangkan di sebelahnya ini datanya sudah saya urutkan, yang ini tertinggi dari terendah dan ini dari tertinggi. Nanti kita lihat perbedaannya. Sekarang langsung saja penggunaan fungsi formatting top bottom rule yang top item. Sebelumnya, untuk menggunakan fungsi ini, diseleksi dulu datanya. Di sini saya akan seleksi data dari C6 sampai C20. Jadi, di sini saya akan mengurutkan data di sini. Setelah diseleksi, lalu pilih conditional formatting, pilih top bottom rule, pilih top 10 item atau top 10 item. Oke, di sini ada 10. Di sini maksudnya jadi nanti keluar 10 item tertinggi. Ini bisa dikurangin atau ditambahin. Sebagai contoh saya akan masukkan 5 saja. Nah, nanti 5 data tertinggi akan berwarna merah. Oke. Inilah hasilnya. Jadi 5 data tertinggi dari 800, 500, 400, 420, 380. Ini tertinggi. Sedangkan kurang dari itu tidak berwarna atau tidak dikasih warna di selnya. Inilah untuk top item. Selanjutnya top persen. Selanjutnya penggunaan top persen. Saya seleksi dulu datanya, kemudian saya pilih conditional formatting, pilih top bottom rule, pilih top persen. Nah, di sini standarnya ada 10, nanti saya buat 5. 1 2 3 4 5. Oke. Nah, di sini. Nah, di sini untuk persen itu maksudnya 5% tertinggi. Nah, 5% tertinggi dari 100%. Jadi kalau cuma 5% itu posisinya ada di sini, ini urutannya. Jadi cuma 1. Karena datanya cuma 15, jadi kalau 5% itu cuma 1. Apabila 20% itu nanti ada 3. Contoh saya kasih di sini 20. Nah, jadi 20% itu 20% tertinggi itu nanti ada 3. Karena di sini 20% dari 15 yaitu 3 data. 3 data tertinggi. Oke, jadi inilah 3 data tertinggi di 15 data. Itu ada di sini. 8, 500, 420. Inilah datanya. Kemudian bottom item. Bottom item itu data terendah. Ini saya seleksi dulu. Kemudian saya pilih conditional formatting. Pilih top bottom rule atau bottom 10 item. Di sini saya kurangi menjadi 5 biar sama. Oke. Jadi inilah 5 data terendah dari 15 data. Terendah di sini saya sudah urutkan yaitu di sini. Di 5 data ini. Ini terendah. Jadi di sini ada 130, 150, 150, 155 dan 158. Kemudian bottom persen. Itu kebalikan dari top persen. Jadi saya seleksi dulu datanya. Saya pilih conditional formatting, saya pilih top bottom rule, pilih bottom persen. Dan di sini karena cuma 10%, jadi yang keluar cuma 1 data. Jadi saya tambahkan 20% seperti tadi. Oke, nah akan keluar 3 data terendah. 3 datanya karena 20% itu ada di sini, ada di 3 data. Oke. Jadi 3 data terendah itu 130, 150, 150. Nih. Jadi inilah hasilnya. Kemudian above average. Above average ini rata-rata tertinggi. Jadi fungsi ini yaitu untuk mencari rata-rata tertinggi. Di sini rata-ratanya yaitu 316 didapat dari 4050 total seluruh sel dibagi
15 sel. Jadi tiap sel itu sekitar 316. Nah, apabila kita urutkan dari tertinggi 316 itu adanya di sini, di urutan ini. Karena di sini di bawah 316. Oke, langsung saja saya seleksi datanya, kemudian saya pilih conditional formatting, pilih above average. Jadi di atas rata-rata itu di atas rata-rata 316. Oke, di sini data yang berada di atas 316 yaitu 380, 120, 400, 360, 800, 500. Oke, nah hasilnya, jadi above average itu di atas rata-rata sel. Jadi nilai yang di atas rata-rata sel nanti akan seleksi menjadi warna merah. Kemudian below average. Below average berarti di bawah 316. Jadi sel yang berwarna itu di bawah 316. Saya seleksi dulu datanya. Kemudian saya pilih conditional formatting, pilih top bottom rule, pilih below average. Oke. Nah, inilah hasilnya. Jadi yang di bawah 316 yaitu 150, 387, 198, 155, 220, 300, 150, 300, 130. Nah, inilah hasilnya. Apabila kita urutkan, hasilnya jadi seperti ini. Apabila diurutkan, nanti kelihatan data mana yang muncul. Sebagai contoh, sini untuk top item. Sini saya urutkan dari tertinggi. Saya seleksi, conditional formatting, pilih top bottom row, pilih top. Sebelumnya datanya 5, saya ganti 5. Oke. Jadi inilah data yang ada di sini. Apabila diurutkan. Kemudian top persen, sama seperti tadi. Diseleksi, pilih conditional formatting, pilih top bottom rule, pilih top persen, pilih 20. Karena tadi saya pakai 20. Jadi 3 angka ini yang ada di sini. Jadi inilah perbedaannya apabila data ini diurutkan, sebelah sini diurutkan, sini masih bawaan standar. Kemudian bottom item, sama, seleksi dulu. Pilih conditional formatting, pilih top bottom rule, pilih bottom item. Saya pilih 5. Karena tadi datanya 5, oke. Jadi inilah hasilnya. Jadi ada 5, sama seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Di paling tertinggi itu, paling terendah itu ada 5 data ini. Kemudian bottom persen, saya seleksi datanya, pilih conditional formatting, pilih top bottom rule, pilih bottom persen. Saya ganti 20%, karena tadi pakai 20%. Oke, jadi inilah data yang muncul di sini. Di bottom item ini. Ini 20% terbawah. Jadi 20% terbawah itu ada di sini. Kemudian above average, saya seleksi, pilih conditional formatting, pilih top bottom rule, pilih above average. Oke, ini hasilnya. Ini data yang di atas rata-rata. Rata-ratanya ada di 316. Kemudian di bawah rata-rata, saya seleksi, pilih conditional formatting, pilih top bottom rule, pilih below average. Oke, inilah hasil penggunaan fungsi conditional formatting apabila menggunakan data yang acak dan ini data yang sudah diurutkan. Ini cukup membantu kita untuk memfilter data berdasarkan tingkatannya. Cukup mudah bukan? Apabila bermanfaat, silakan klik like dan share sebanyak-banyaknya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.